Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini mengenai status pencairan bansos ya. Untuk bansos PKH dan BPNT. Sebagian besar untuk saat ini sudah mulai disalurkan secara bertahap ya. Jadi ada yang sudah cair untuk PKH-nya dan ada juga yang mungkin BPNT-nya masih belum cair. Jadi menyusul ya. Dan mungkin ada beberapa kasus yang sekarang itu untuk bansos PKH dan BPNT-nya sudah cair bebarengan. Jadi di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Terus mengenai Bank BSI, untuk hari ini silakan dicek ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk bagi KPM yang statusnya sudah standing instruction di aplikasi SIKNJ. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening ya, itu harap jangan dicek karena dipastikan saldonya itu belum masuk ya. Ini silakan buat KPM yang menggunakan KKS Bank BSI. Terus berikutnya dari Bank Mandiri ya. Ini juga sama, baik PKH maupun BPNT untuk hari ini ya. Silakan dicek, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan apabila statusnya di aplikasi SIKNJ itu sudah berubah menjadi SI ya, atau standing instruction. Itu silakan dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh. Tetapi kalau punya mobile banking itu tidak jadi masalah ya, mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali itu pun tidak jadi masalah. Tetapi buat yang tidak punya mobile banking, itu ngeceknya 3 hari sekali saja setelah statusnya itu berubah menjadi SI ya, atau standing instruction. Ini untuk Bank Mandiri. Terus berikutnya untuk Bank BNI, ini juga sama ya. Untuk kartu Bank BNI, bantuan PKH ini sudah mulai disalurkan ya. Tapi untuk BPNT ini masih belum rata ya untuk pencairannya ya, jadi harap ditunggu. Siapa tahu nanti ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos BPNT ya, untuk kartu KKS Bank BNI. Terus untuk Bank BRI ini juga sama ya, baik PKH maupun BPNT untuk sekarang ini juga masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang belum. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Kalau statusnya sudah jelas, sudah SI, itu dipastikan tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair. Tetapi kalau baru SPM atau baru berhasil cek rekening, itu ya masih agak sedikit lama ya. Jadi silakan ditunggu saja buat para KPM yang sekarang menggunakan kartu KKS Bank BRI ya. Mohon maaf sebelumnya ya, ini ada informasi penting yang terlewat. Seharusnya saya sampaikan tadi tapi belum sempat saya sampaikan ya. Nanti entahlah ini mau saya taruh di pertengahan maupun di akhir video ya. Tapi ini ada informasi ya, ditujukan bagi KPM yang sekarang sudah SI atau standing instruction di aplikasi SIKNJ ya. Ini disarankan ngecek hari ini ya. Ini dari daerah Padang Lawas Utara. Ini silakan dicek ya, dari daerah Sumatera Utara ya, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Ini bagi KPM yang sudah SI saja, baik dari bank penyalur BRI, BNI ya, BSI sama Bank Mandiri. Ini silakan dicek untuk pencairan PKH maupun BPNT-nya ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Terus berikutnya dari daerah Tulang Bawang Barat, daerah Lampung. Ini silakan buat para KPM yang berasal dari Lampung ya. Ini silakan dicek ya. Terus berikutnya dari Bekasi, Jawa Barat. Ini silakan dicek bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau belum SI ya, baru berhasil cek rekening di aplikasi SIKNJ, harap jangan dicek ya, karena dipastikan saldonya masih belum ada. Ini Bekasi, Jawa Barat ya. Terus berikutnya dari Banyuwangi, Jawa Timur ya. Ini silakan dicek untuk hari ini, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar, kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan apabila ada perubahan ya di aplikasi SIKNJ, sudah menunjukkan standing instruction, itu KPM disarankan ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya, tidak jadi masalah. Terus berikutnya dari Humbang ya, Humbang Hasundutan ya. Hasundutan daerah Sumatera Utara, ini untuk hari ini silakan dicek. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya, baik PKH maupun BPNT ya. Untuk KKS Bank Mandiri, BSI ya, BNI sama Bank BRI bagi yang sudah SI.
Terus dilanjut dari daerah Lamandau ya, Lamandau Kalimantan Tengah, ini juga disarankan ngecek untuk hari ini ya. Terus daerah Ngada NTT ya, Nusa Tenggara Timur, ini untuk hari ini juga disarankan ngecek. Terus berikutnya daerah Puhowato Gorontalo ya, disusul daerah Pasir Kalimantan Timur ya, ini juga disarankan ngecek. Dan yang terakhir dari Jambi, terutama daerah Kerinci, ini juga disarankan ngecek ya. Jadi saya ulangi lagi untuk daerah-daerah yang disarankan ngecek untuk hari ini ya. Ini dari daerah Padang Lawas Utara ya, daerah Sumatera Utara, terus Tulang Bawang Barat Lampung, Bekasi Jawa Barat, Banyuwangi Jawa Timur, Humbang Hasundutan Sumatera Utara, terus Lamandau Kalimantan Tengah, dilanjut Ngada Nusa Tenggara Timur, terus Puhowato Gorontalo, disusur Pasir Kalimantan Timur ya. Dan yang terakhir dari daerah Jambi, terutama daerah Kerinci. Jadi silakan dicek bagi KPM yang sekarang sudah SI ya, atau Standing Instruction di aplikasi Sikenji, karena pendamping hanya bisa menyarankan ya, dan tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu KKS ya. Terus mengenai bantuan lainnya, ini ada bantuan PIP ya, program PIP, ini juga sama untuk jenjang TK, SD, SMP, sama SMA, ini juga sudah mulai disalurkan ya. Jadi silakan dicek saja melalui rekening simpel ya, atau bisa juga tanyakan ke bapak atau ibu guru yang ada di sekolahan mengenai penyaluran untuk bansos PIP-nya. Terus mengenai bansos atensi YAPI ini juga sama ya. Jadi untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi masih belum rata, dan saya juga berharap semoga ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos atensi YAPI-nya ya. Karena di luar sana juga banyak yang sampai sekarang itu menunggu untuk pencairan bansos YAPI ya. Dan berikutnya ini ada informasi mengenai bansos beras ya, dan minyak goreng 4 liter. Ini juga statusnya masih dalam tahap penyaluran yang seharusnya dicairkan mulai bulan ini Ramadan ya. Tetapi karena statusnya terkendala, jadi sampai sekarang itu masih dalam tahap penyaluran. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang sekarang mungkin masih dalam tahap penyaluran, ada juga yang mungkin sudah cair dari bulan sebelumnya ya. Ini untuk bansos pangannya, beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter. Terus mengenai data-data yang tidak sinkron ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya untuk tahap yang kedua. Jadi silakan ya, bagi KPM yang datanya mungkin belum sama ya, belum padan, baik KK maupun KTP, silakan disinkronkan dulu dengan yang ada di Dukcapil. Karena kalau tidak sinkron ya, mungkin ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Terus mengenai KPM yang pindah tempat ya, ada anggota keluarga baru, terus di kakaknya itu ada yang meninggal dunia atau status pernikahannya berubah, itu juga harus lapor. Karena kalau ada perubahan data, tetapi datanya tidak dimutakhirkan, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Jadi silakan lapor ke petugas maupun ke dinas tempat ya. Terus penyebab bansos belum cair ya, itu juga bisa disebabkan karena ada petugas yang salah input data. Jadi kalau datanya sudah benar ya, sudah sinkron, sudah mutakhir, tapi sampai sekarang itu belum jelas ya, apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bansos, itu bisa disebabkan karena ada kelalaian input data dari petugas ya. Jadi silakan tanyakan juga ke pendamping maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat mengenai data yang diinput apakah sudah benar atau belum. Karena kalau datanya salah input, itu bisa menyebabkan bansosnya tidak cair. Terus mengenai pembaruan data penerima ya, jadi KPM yang lama itu diganti dengan KPM yang baru, itu juga menjadi penyebab utama kenapa sampai sekarang itu bansosnya tidak cair, disebabkan karena ada pembaruan data penerima ya. Terus mengenai status kelayakan yang berubah, contohnya tidak memenuhi syarat ya, desil tinggi, atau ada anggota keluarga yang menjadi ASN, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair untuk tahap 2 maupun tahap berikutnya ya. Jadi silakan dicek apakah desilnya tinggi atau tidak ya. Kalau desilnya tinggi tetapi masih merasa layak mendapatkan bansos, itu silakan melakukan penurunan desil ya. Itu bisa dilakukan secara mandiri maupun melalui kantor desa atau kelurahan setempat ya. Dan membutuhkan waktu mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan, dan di beberapa kasus itu juga ada yang sampai 1 tahun. Jadi masuk ke daftar antrian dulu ya. Terus kalau ekonominya meningkat, itu juga disarankan bagi KPM untuk melakukan graduasi mandiri ya.
Atau kalau tidak melakukan graduasi mandiri, itu juga akan dilakukan by system atau graduasi by system. Jadi tanpa melakukan graduasi, otomatis akan diberhentikan bansosnya karena terdeteksi bahwa KPM tersebut itu ekonominya sudah meningkat ya. Akibatnya statusnya itu berubah, yang tadinya terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, tetapi pas dicek itu statusnya di aplikasi Sikenji menjadi exclude ya, atau dikeluarkan. Itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang itu bansosnya tidak cair ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai status pencairan bansos ya, baik PKH maupun BPNT. Terus untuk bank penyalurnya ini juga sudah saya sampaikan semua ya. Ada Bank PSI, Mandiri, BNI, sama Bank BRI. Terus mengenai bansos PIP juga sudah. Atensi YAPI, sama yang terakhir ini ada bansos beras ya, yang 20 kg sama minyak goreng 4 liter juga sudah saya sampaikan ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.